Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita saat ini akan melakukan coaching ya Bu ya. Dan saya di sini berperan sebagai observer dan kemudian Bu Iwin sebagai coach dan Bu Iwin sebagai coachee. Jadi kita langsung saja ya Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching, saya ingin ada menanyakan beberapa sesuatu hal kepada coach, yaitu Bu Iwin, untuk berjalannya coaching ini. Yang pertama saya ingin menanyakan Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini betul yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Baik Ibu, jadi ada 3 ya Bu ya, present, pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, di bagian mana nih yang ingin saya mengamati? Yang ingin saya ibu amati adalah di bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi yang ingin saya amati nantinya di pendengar aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian nih penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini bagaimana ya Bu ya? Mungkin tujuannya dalam coaching ini saya ingin menggali kompetensi dari coachee saya melalui pertanyaan berbobot, sehingga saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami coachee saya begitu Bu. Baik Ibu, jadi tujuannya untuk coachee menemukan solusi dari permasalahan ya Ibu ya. Oke. Jadi harapan dari observasi apa nih yang Ibu harapkan dari observasi yang kita lakukan ini Ibu? Melalui observasi ini saya berharap mendapatkan umpan balik dari percakapan coaching dengan menggunakan alur kata untuk menjadi bahan referensi mungkin juga bagi saya. Baik Ibu, jadi itu ya Bu harapan Ibu, adanya umpan balik dari coachee dan sesuai dengan alur kata dan menjadi referensi Ibu untuk melakukan coaching selanjutnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan lagi proses coachingnya Ibu. Assalamualaikum Bu Iwin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Iwin, alhamdulillah sehat. Bu Iwin bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bu Iwin, apakah Bu Iwin sedang sibuk hari ini? Kebetulan hari ini saya sedang santai, ada yang bisa saya bantu Bu Iwin? Iya nih Bu Iwin, saya punya sedikit permasalahan hari ini. Apa permasalahannya Bu Iwin? Ini Bu Iwin terkait dengan sikap dan karakter salah satu siswa saya di kelas Bu Iwin. Baik Bu Iwin, kayaknya memperbincang kita bisa menjelaskan sedikit ke dalam Bu Iwin ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Saya ingin memiliki jalan keluar agar siswa saya ini bisa berubah sikap dan karakternya Bu Iwin. Jadi Bu Iwin ingin mendapatkan jalan keluar dari sikap dan karakter siswa Ibu ini. Bisakah Ibu menceritakan bagaimana sikap dan karakter dari siswa Ibu ini? Begini Bu Iwin, siswa saya yang satu ini setiap hari mau di jam pembelajaran atau di jam istirahat atau di dalam barisan, dia selalu mengganggu temannya Bu Iwin. Jadi menurut Bu Iwin, sikap dan karakter bagaimana yang Ibu inginkan dari siswa ini? Saya ingin siswa saya ini memiliki nilai-nilai menghargai temannya Bu Iwin, kemudian memiliki nilai-nilai kasih sayang agar siswa saya ini mampu menyayangi teman-temannya dan tidak mengganggu lagi Bu Iwin. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki sikap dan karakter dari siswa Ibu? Saya sudah sering menasihati siswa saya tersebut Bu Iwin. Saya juga sudah mengingatkan tentang keyakinan kelas kepada siswa saya tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan dari siswa saya tersebut Bu Iwin. Nah, setelah Bu Iwin menasihatinya dari poin 1 sampai 10, kira-kira siswa Ibu ini berada di poin mana? Setelah saya memberikan nasihat,
siswa saya pada saat ini berada di poin 5 Bu Wiwin. Aduh, masih di bulan 5 ya Ibu? Iya. Menurut Ibu penyebabnya apa ya? Kenapa siswa ini masih berada di poin 5? Saya rasa di Bu Wiwin ada kebutuhan dasar dari siswa saya tersebut yang belum terpenuhi Bu Wiwin. Oh, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari siswa ini? Mungkin saya bisa melakukan segitiga restitusi Bu Wiwin. Dengan segitiga restitusi nanti saya bisa mengetahui apa kebutuhan dasar siswa saya yang belum terpenuhi. Kemudian saya juga bisa mengulang kembali mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah dia langgar Bu Wiwin. Wah, menarik sekali ya ide-ide ini. Selain segitiga restitusi, kira-kira apa lagi ide yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya bisa memberikan perhatian lebih ya Bu Wiwin. Saya juga bisa memberdayakan siswa saya ini, karena saya perhatikan siswa saya ini cukup cukup pintar Bu Wiwin. Kemudian dia cukup cekatan, begitu Bu Wiwin. Jadi rencananya saya bisa mengikut sertakan siswa saya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bu Wiwin. Menarik sekali. Berarti hanya sikap dan karakternya saja, tapi dari segi kepintaran dia cukup pintar ya Bu, dan juga cekatan juga Iya. ya. Menurut Ibu, kira-kira siapa teman yang bisa membantu Ibu untuk dalam menjalankan ide-ide ini? Menurut saya, mungkin saya bisa meminta bantuan kepada Bu Ani selaku guru agama di sekolah untuk mengikut sertakan siswa saya dalam kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Kemudian saya juga bisa minta bantu kepada Pak Ilham selaku guru olahraga untuk meminta Pak Ilham mengikut sertakan siswa saya dalam kegiatan keolahragaan yang ada di sekolah Bu Wiwin. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dengan bekerja sama dengan Bu Ani dan Pak Ilham tadi, dan berarti mengikuti kegiatan keagamaan dengan kegiatan olahraga, kemudian ada perubahan sikap yang dan perilaku yang terjadi dengan siswa Ibu ya. Iya, alhamdulillah Bu. Ini juga saya dapat idenya karena berkat berbincang-bincang dengan Bu Wiwin nih. Baik Bu Wiwin, kapan ini rencana ini kira-kira Ibu bisa lakukan? Sepertinya kalau penerapan segitiga restitusi bisa saya lakukan besok pagi Bu Wiwin. Kemudian siangnya saya bisa mengkomunikasikan rencana saya ini dengan Pak Ilham dan Bu Ani. Bagus. Saya sebenarnya ingin kembali untuk mendengarkan cerita Bu setelah rencana ini dilakukan. Kira-kira kapan ya Bu kita bisa berbincang kembali? Mungkin seminggu lagi Bu Wiwin kita bisa berbincang-bincang lagi. Nanti akan saya ceritakan deh gimana hasilnya sama Bu Wiwin. Oke, tunggu ya Bu. Iya, baik Bu Wiwin. Setelah percakapan ini kira-kira bagaimana perasaan Bu? Wah, kalau tadi tuh saya merasa seperti ada beban gitu Bu Wiwin. Sekarang kayaknya saya udah menemukan jalan keluar lah bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa lebih lega Bu Wiwin. Mudah-mudahan saya bisa mendengarkan cerita baiknya nanti ya Bu. Iya, baik Bu Wiwin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Jadi selanjutnya kita di sini akan melakukan percakapan setelah coaching ya Bu ya, untuk memberikan umpan balik dari coaching tadi ya Bu ya. Di sini saya ingin bertanya Ibu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana nih Ibu menilai perform Ibu sendiri dari coaching tadi Ibu? Menurut saya coachingnya sudah berjalan lancar ya Bu Putut, dan sudah sesuai dengan alur kita begitu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu tadi coaching sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Ya. Kemudian nih apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah menjadi pendengar yang aktif begitu ya Bu Tutut, dan sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Kemudian tadi saya mengamati pada saat coaching Ibu memang sudah melakukan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana nih menurut Ibu dari pengamatan saya ini? Saya sangat setuju Bu Tutut.
Baik Ibu, jadi Ibu setuju dengan pengamatan saya tadi ya Bu ya. Dan selanjutnya nih dari kegiatan coaching tadi Ibu sudah menjadi pendengar yang baik dan memberikan pernyataan yang berbobot. Namun ada sedikit saja Bu, cuma sedikit kok yang perlu dikembangkan dalam coaching tadi ya Bu ya. Misalnya dalam memberikan pertanyaan Ibu itu sedikit dikembangkan lagi ya Bu ya. Itu menurut saya. Dan Bu. Dan selanjutnya nih apa nih rencana Ibu untuk tindakan selanjutnya? Untuk tindakan saya selanjutnya mungkin berdasarkan saran dari Bu Toto tadi juga, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya, meningkatkan kemampuan saya dalam coaching sehingga nanti ketika ada teman yang benar-benar membutuhkan, saya bisa melakukannya dengan baik begitu. Baik Ibu, jadi itu rencana tindakan Ibu selanjutnya ya Bu ya. Dan kemudian nih dari diskusi kita ini apa nih yang terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan perform lagi Ibu selanjutnya nih? Mungkin saya akan banyak berlatih untuk menjadi coach yang baik, dengan mungkin dengan melihat video-video coaching lainnya, dengan mengikuti webinar atau BIMTEK yang berhubungan dengan tingkat coachingnya seperti itu. Jadi Ibu untuk rencana selanjutnya Ibu akan melakukan coaching yang lebih baik lagi, dilakukan dengan sering dan mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar ya Bu ya. Dan kemudian selanjutnya ini penutup ya Bu ya. Bagaimana nih setelah proses ini Bu? Bagaimana apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini Bu? Banyak hal yang saya dapatkan ya Bu Tutut. Saya lebih tahu kemampuan diri saya, lebih tahu di mana kelebihan dan kelemahan saya dalam melakukan coaching. Pokoknya banyak hal yang bisa saya dapatkan dari praktek coaching ini. Baik Ibu, jadi banyak yang Ibu dapatkan dari coaching ini ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita selanjutnya ketika kita coaching untuk selanjutnya berjalan dengan baik, dengan lancar dan lebih baik lagi ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih dan demikianlah acara kita coaching ya Bu ya. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.